kesempatan ini saya akan membahas tentang materi yang saya pahami selama mata kuliah anak berkebutuhan khusus. ABK itu sendiri menurut saya adalah gangguan atau hambatan yang terjadi pada anak, baik itu hambatan ringan, sedang maupun berat. Hambatan atau gangguan itu sendiri bisa melalui hambatan IQ, sosial, emosional, perilaku dan moral, fisik motorik maupun bahasa. Jenis dari ABK yang gangguannya adalah IQ, yakni di mana anak ABK yang mengalami gangguan dalam IQ itu biasanya kognitifnya terlalu tinggi atau terlalu rendah di atas normal, yang biasanya yang termasuk dalam ABK IQ adalah mental defective atau Down syndrome. Kemudian ABK dalam aspek sosial biasanya kita sering kenal dengan autis, ya. Kemudian dalam aspek emosional biasa kita dengar dengan ADHD. Kemudian ABK dalam gangguan perilaku dan moral itu biasa kita sebut dengan conduct disorder. Kemudian ABK dalam aspek fisik motorik biasa kita dengar dengan autis, itu termasuk ke dalam ABK dalam aspek fisik motorik. Dalam bahasa juga autis bisa menjadi atau termasuk ke dalam ABK dalam aspek bahasa. Selain itu bisa juga speak delay, itu termasuk ke dalam ABK dalam aspek bahasa. Nah, di sini speak delay sendiri adalah gangguan atau hambatan bicara atau bahasa pada anak. Nah, bagaimana cara membantu anak dengan hambatan berbicara atau bahasa? Nah, ada hal-hal untuk membantu anak dalam mengatasi kesulitan berbahasa dan bicara. Yang pertama adalah buat atau ciptakan suasana yang menyenangkan dalam latihan anak berbicara. Ciptakan suasana yang senang dan nyaman bagi anak. Kemudian biasakan menatap mata anak pada saat sedang berbicara. Kemudian jangan terlalu menekan atau jangan memotong pembicaraan pada saat anak sedang berbicara. Kemudian bisa juga dengan memberi contoh yang baik, berbicara dengan jelas, pelan agar mampu dicerna oleh anak. Kemudian ada lagi materi yang saya pahami, yakni tentang 3 perspektif awal adanya pendidikan anak berkebutuhan khusus, yakni yang pertama special education atau adanya pendidikan khusus bagi orang tua maupun guru yang mengajar. Kemudian yang kedua, early childhood intervention, yakni pendidikan anak usia dini, di mana kita harus memahami pendidikan anak usia dini dulu. Kemudian yang ketiga, adanya
bantuan dari pemerintah atau subsidi dari pemerintah. Kemudian selanjutnya syarat terjadinya pendidikan inklusi yang berkualitas. Yang pertama harus adanya akses. Akses sendiri kaitannya dengan universal design atau fasilitas. Kemudian yang kedua dukungan. Dukungan itu bisa dari orang tua itu sendiri, bisa dari sekolah atau lembaganya, bisa dari kepala sekolah ataupun dukungan dari pemerintah. Ada lagi yang ketiga, itu ada partisipasi. Partisipasi itu berupa kurikulum atau pembelajarannya. Selanjutnya ada lagi tentang materi terapi okupasi. Terapi okupasi itu terapi tentang menolong diri sendiri, yang mana anak ABK yang mengalami gangguan perilaku ataupun sosial emosional itu sebetulnya bisa diatasi oleh orang tua itu sendiri. Adapun apabila orang tuanya tidak bisa atau tidak sanggup melakukannya sendiri, bisa memanggil terapis. Nah, terapi okupasi itu yakni menolong diri sendiri, yakni tentang kebiasaan atau sosial emosional anak. Itu bisa dilakukan di rumah.